Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Arfi Slowi. Jadi di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang chmod plus X dan chmod 777 ini teman-teman. Karena masih ada beberapa pengguna dari Linux teman-teman masih mengira bahwasanya chmod plus X dan chmod 777 ini menandakan bahwasanya ya kita memiliki hak user permission untuk sebuah file dan directory itu sama aja gitu teman-teman kan. Habis itu tidak ada perbedaan di antara keduanya. Nah, jadi di sini saya ingin meluruskan bahwasanya ada perbedaan di antara chmod plus X ini dan chmod 777 ini, teman-teman. Tapi sebelum mulai kita langsung kita menjelaskan tentang perbedaan antara si chmod plus XX dan chmod chmod dari 777 ini, kita harus tahu dulu teman-teman apa fungsi dari chmod ini tadi atau change mode ini tadi teman-teman ya. So kita gaskan teman-teman. Kita dimulai dari pertama yaitu pengenalan dari chmod ini tadi teman-teman ya. Jadi apa sih chmod itu kan teman-teman? Jadi chmod ini atau bisa kita katakan singkatan dari change mode teman-teman adalah sebuah perintah dari sistem operasi berbasis Linux dan juga Unix teman-teman yang digunakan nanti untuk mengubah permission ya atau bisa kita katakan izin akses file atau directory. Jadi permission ini nanti menentukan siapa saja yang dapat membaca, menulis, atau menjalankan sebuah file atau kita bisa katakan directory, teman-teman. Jadi mengapa kita bisa katakan permission dari sebuah sistem operasi itu penting kali kan? Yang pertama otomatis teman-teman harus teman-teman ketahui antara lain keamanan. Dan kemudian bisa kita buat keamanan, habis itu manajemen khusus, manajemen akses, dan kita buat di sini yang tiga antara lain kolaborasi. Jadi teman-teman, kenapa keamanan? Karena dia menghindari akses-akses yang tidak sah ya ke file sensitif. Habis itu juga mengatur siapa saja yang dapat mengubah, habis itu menjalankan atau melihat isi file-file tertentu. Makanya dia ada manajemen akses dan juga kolaborasi teman-teman di sini. Yaitu bisa kita katakan memberikan izin yang sesuai kepada pengguna lain dalam sebuah proyek gitu teman-teman. Setiap file teman-teman atau directory memiliki 3 jenis permission yang berlaku untuk 3 kelompok pengguna. Yaitu bisa kita tulis antara user, habis itu ada lagi itu group, dan juga ada lagi others teman-teman. Atau bisa disingkat UGO ya, UGO. Jadi teman-teman, user ini yang pertama pemilik dari si file, group ini nanti grup pengguna yang ditentukan untuk file, dan juga others semua pengguna lainnya teman-teman. Jadi permission ini dibagi antara 3 jenis tipe teman-teman. Antara lain pertama read, habis itu ada namanya write, dan ada juga execute. Nah, atau bisa kita tulis X seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti read ini adalah hak untuk membaca isi file atau daftar isi dari sebuah directory. Dan juga ada write di sini, yaitu adalah hak untuk mengubah isi file atau menambahkan file-file terbaru gitu di dalam sebuah directory. Dan kemudian ada execute atau X di sini untuk mengeksekusi file jika file itu adalah sebuah program atau script ya, atau untuk memasuki sebuah directory teman-teman. Jadi permission direpresentasikan ada dalam bentuk dua format teman-teman. Nah, di sini yang pertama simbolik kombinasi ya, bersifat simbolik, simbolik teman-teman di sini. Jadi simboliknya itu berisi antara lain R atau read, habis itu W atau write, dan X atau bisa kita katakan execute di sini. Jadi contohnya kita akan memberikan permission misalnya kepada pertama RW, R, habis itu kita isi di sini R. Jadi dengan kata lain kita memberikan akses kepada si user untuk read dan write, dan grup ini read dan others ini hanya untuk sekedar read. Nah, jadi membaca menulis untuk user, habis itu di sini read untuk si grup, dan read ini untuk si bisa kita katakan si others ini tadi teman-teman. Ah, contohnya seperti itu. Habis itu selain simbolik ada juga namanya dengan menggunakan nilai oktal teman-teman ya. Jadi misalnya menggunakan angka gitu teman-teman. Angkanya antara lain bisa kita tulis 4 sorry bukan 3, 4 untuk read, habis itu 2 untuk write, write teman-teman seperti ini, dan 1 untuk execute. Nah, contohnya bisa kita katakan 6 4, kita tulis di sini 6 4 4 teman-teman. Jadi dengan kata lain isi dari fungsi dari 644 kita bisa tulis di sini aja kali ya. 644 kita bisa katakan berarti 4 ditambahkan 2 berarti menambahkan akses berupa read dan write kepada si user teman-teman di sini, yaitu 6.
dan 4 berarti 2 dan 1. Berarti 2 dan 4 aja, yaitu adalah read teman-teman di sini untuk grup, dan 4 juga read untuk si others ini tadi. Jadi konsepnya seperti itu. Makanya dia bisa menjadi 6 karena 2 ditambahkan 4 ya. Yaitu adalah 6 teman-teman. Jadi bisa kita tulis di sini, kita bisa tulis antara lain 4 plus 2 ya. Nah, seperti ini yang menghasilkan nilainya 6 tadi teman-teman. Kemudian ada lagi teman-teman, yaitu bisa kita ketahui bahwasanya bentuk permission tadi udah tahu kan, yaitu simbolik dan oktal. Kemudian saat kita menggunakan chmod, kita akan menentukan siapa saja seperti user, group, dan juga others yang akan diubah. Jadi tipe-tipe izin yang diberikan dan dihapus dan file akan dimodifikasi tergantung dari kode-kode ini tadi teman-teman, kode simbolik atau kode dari oktal. Misalnya kita menggunakan format simbolik ya. Misalnya kita buat di sini antara lain format simbolik teman-teman. Jadi dengan menggunakan format simbolik sebagai contoh, kita ingin menambahkan file execute untuk si pemilik misalnya gitu kan, untuk si user kita. Jadi kita bisa isi yaitu chmod seperti ini, chmod antara lain user plus dari x. Jadi habis itu kita isi misalnya nama filenya file kita ini, file kita.sh. Jadi dengan kata lain kita akan memberikan hak si user itu untuk mengeksekut dari si file kita.sh ini tadi teman-teman. Diberi izin untuk eksekusi. Habis itu bagaimana sih untuk menghapus izin dari sebuah write untuk misalnya kita kan tahu user tadi. Untuk grup teman-teman. Misalnya di sini ada grup ya. Kita bisa tulis di sini antara lain chmod teman-teman. Chmod habis itu kita isi grup itu kan G depannya, yaitu G habis itu minus dari W seperti ini teman-teman. Jadi kita akan menghapus hak untuk istilahnya write teman-teman atau menulis. Jadi kita kasih menghapus yaitu tanda minus seperti ini. Baru kita isi antara lain misalnya file kita.txt atau .sh seperti ini tadi teman-teman. Nah ini kita akan menghapus hak dari sebuah grup untuk write atau menulis file kita tadi. Dan kemudian kita bisa istilahnya memberikan istilahnya baca atau read ke semua user seperti misalnya user, group, dan juga others itu tadi. Jadi kita bisa isi di sini chmod teman-teman. Terus kita isi A ini yang berarti all teman-teman. Habis itu plus W seperti ini. Jadi dengan kata lain kita akan memberikan akses untuk menulis ya. Kalau read berarti membaca, yaitu adalah file kita.sh. Jadi nanti untuk beberapa user, group, dan juga others nanti diberikan hak untuk membaca file kita.sh, tapi tidak bisa menulis atau mengeksekut gitu teman-teman. Habis itu kita akan menggunakan format numerik yaitu berupa oktal misalnya. Misalnya kita menggunakan istilahnya di sini numerik oktal ya, oktal kita isi di sini. Jadi misalnya kita merubah permission kita menjadi misalnya ya, kita buat di sini si usernya read write. Habis itu kemudian si grupnya kita buat antara lain read teman-teman, dan kemudian kita buat di sini user untuk si others-nya kita buat cuman read doang teman-teman. Jadi istilahnya read write, read dan read. Jadi membaca dan menulis, habis itu membaca dan membaca. Berarti si usernya membaca nulis, grupnya membaca, dan others-nya membaca. Kita bisa buat antara lain di sini ya, kita buat seperti biasa ya, chmod 644 dari file kita.sh seperti ini teman-teman. Contohnya seperti itu. Jadi dengan kata lain 4 untuk si user yaitu bisa kita tulis 4 ditambahkan dengan 2 yaitu adalah 6 teman-teman. Kemudian kepada si grup yaitu antara lain 4 teman-teman di sini, dan others kita isi di sini adalah 4 teman-teman, bukan 5 ya, sorry. Kita buat di sini 4 teman-teman. Jadi hasilnya yaitu adalah 644 teman-teman. Jadi itu ya untuk memberikan fungsi RW, R, dan R tadi. Kemudian ada mengatur misalnya permission kita menjadi misalnya si user ini menjadi read, habis itu write, dan execute. Seperti ini teman-teman. Dan kemudian kita juga bisa istilahnya buat untuk si grupnya ini istilahnya execute dan read teman-teman. Seperti ini. Dan kemudian kita buat untuk si others-nya hanya untuk execute doang. Seperti ini X berarti RW XR, XR, dan X berarti read, write, execute. Habis itu execute, read, dan execute teman-teman. Jadi kita bisa isi antara lain chmod habis itu chmod 7, habis itu
5755 file kita .se teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita jelaskan antara lain si usernya ini mendapatkan hak 4, 2, dan 1. 4 ditambahkan 2 ditambahkan 1, hasilnya kan 7 teman-teman. Dan kemudian di sini ada 5 kan, yaitu execute dan read teman-teman. Execute dan read berarti grupnya kita bisa tulis di sini 4 ditambahkan dengan 1, yaitu hasilnya adalah 5 teman-teman. Dan kemudian kita buat lagi di sini untuk si others-nya, yaitu 4 ditambahkan dengan 1, yaitu 5 teman-teman. Jadi haknya seperti ini. Jadi dia 755, yaitu bisa kita tulis read, write, dan execute. Hasilnya 7. Dan di sini bisa kita tulis read dan execute 4 ditambahkan 1, 5. Dan juga sama seperti layaknya si grup itu tadi teman-teman, dengan menggunakan numerik oktal ini tadi. Habis itu kita juga bisa teman-teman menggunakan fungsi-fungsi lain, misalnya kepingin fungsinya hanya misalnya RW, habis itu di sini kita buat di sini antara lain RW juga dan RW. Di sini teman-teman bisa atur dari nilai oktalnya tadi ya. Habis itu bisa kita gunakan kan istilahnya gunakan jangan kalau misalnya kita memberikan full permission, alasan yang kuat misalnya seperti kita buat chmod 777 seperti ini teman-teman. Ini namanya full permission tanpa alasan yang kuat karena membuka akses penuh kepada untuk semua orang teman-teman. Jadi konsepnya ini ya, kita udah tahu tadi teman-teman konsep dari si format dari chmod yang berupa format simbolik dan numerik oktal, dan kita juga sudah mengerti ya istilahnya maksud dari angka-angka ini tadi dan juga isi dari si chmod ini tadi tujuannya. Kemudian kita akan masuk kepada konsep apa sih perbedaan si chmod plus X ini sama chmod 777 ini tadi kan. Jadi teman-teman kita bisa tulis chmod plus X ini adalah sebuah perintah untuk menambahkan izin eksekusi pada file directory. Jadi tanda plus X ini hanya mengubah execution permission tanpa mengubah izin lainnya. Jadi dia hanya sebatas interline read dan write teman-teman. Seperti ini. Contoh misalnya kita buat di sini chmod plus X namanya file kita.se. Jadi jika filenya awalnya memiliki antara di sini RW atau read write, habis itu write dan juga write teman-teman. Jadi misalnya lah file awalnya memiliki izin si file kita nih RW, R dan RR proses. Jadi sebelum dari si RW, R dan R ini tadi teman-teman pemilik dapat membaca, habis itu menulis dan others hanya bisa membaca teman-teman. Habis itu setelah misalnya kita buat menjadi fungsi antara RW X, habis itu R dan RR di sini RR dan kemudian kita isi minus. Jadi nanti dengan kata artian si pemilik sekarang dapat membaca, menulis dan mengeksekusi ya. Jadi si pemilik atau bisa kita katakan hanya si user hanya menjalankan si file kita ini dapat membaca, menulis dan mengeksekusi. Sekarang dari si grup malah hanya bisa membaca teman-teman. Dan kemudian untuk others ini tidak bisa istilahnya membaca, menulis dan juga mengeksekusi dari file kita.se ini tadi teman-teman. Fungsi dari chmod ini tadi, chmod plus X dari si file kita.se ini tadi. Jadi dengan kata lain kita akan mengubah fungsinya read, write, X dan read lagi, yaitu berupa si usernya, dan kemudian untuk si grup yaitu read, dan kemudian si others-nya ini dia tidak melakukan fungsi apapun gitu teman-teman. Kemudian kapan sih kita menggunakan fungsi chmod plus X ini dari file kita.sh ini teman-teman? Ketika kita ingin membuat file yang dapat dijalankan seperti program script teman-teman, atau shell scripting ini, atau si binary program itu tadi. Habis itu kita sebagai artian di sini tidak mengubah izin baca tulis pengguna lain gitu, sehingga lebih aman ya teman-teman. Jadi pengguna-pengguna lain seperti grup dan others ini tidak bisa mengakses file kita seperti membaca dan menulis teman-teman. Jadi contohnya seperti itu chmod plus X ini lagi. Bagaimana dengan chmod 777 ini tadi teman-teman? Sebelumnya kan kita sudah mengerti konsep dari si numerik oktal ini tadi, memberikan akses dari angka tadi teman-teman kan. Jadi kita bisa tulis teman-teman di sini adalah perintah untuk memberikan izin penuh sebenarnya teman-teman kepada semua user seperti user, group dan others ini tadi, karena kan 777 yaitu adalah read, write dan execute kepada semua kategori pengguna teman-teman.
Jadi dalam format simbolik ini setara dengan, kalau misalnya dengan format simbolik kita bisa tulis antara lain chmod, habis itu UGO teman-teman, atau UGO plus RWX seperti ini teman-teman. Jadi kita menambahkan semua hak kepada siapapun teman-teman untuk membaca, menulis, dan write apapun gitu teman-teman di dalam file, misalnya file kita.se seperti ini teman-teman. Contohnya seperti itu. Jadi sebelumnya misalnya kita buat rw r habis itu min r habis itu min seperti ini kan, konsep pertama file dibuat yaitu adalah cuma read write untuk si usernya, dan read ini untuk si group dan si othersnya teman-teman. Setelah kita menambahkan chmod plus chmod 777 ini, otomatis fungsinya itu akan menjadi rwxr, habis itu kemudian rwxr dan rwx seperti ini teman-teman. Jadi fungsi dari si chmod si 77 ini akan memberikan semua akses penuh kepada user, group, dan others ini tadi teman-teman. Jadi kapan sih penggunaan dari si chmod 777 ini tadi? Digunakan saat kita ingin memberikan akses tanpa batas ke semua orang teman-teman. Seringkali pada file sementara atau di lingkungan yang bisa kita katakan development ya. Namun ini sangat tidak disarankan teman-teman untuk file sensitif atau di lingkungan production gitu. Karena kita sudah tahu ya perbedaan utama antara si chmod plus x ini sama chmod 777 ini tadi. Karena chmod plus x ini kan memberikan izin eksekusi kepada hal tertentu seperti misalnya user doang kan. Kalau misalnya chmod 777 ini memberikan hak kepada semuanya teman-teman. Izin semua kepada user, group, dan others. Habis itu untuk keamanan sudah jelas teman-teman. chmod 777 ini berisiko tinggi karena semua pengguna dapat hak akses penuh gitu. Sedangkan kepada chmod plus x ini hanya memberikan akses untuk si eksekusi untuk si user ini tadi teman-teman. Untuk situasinya ya bisa kita katakan chmod plus x ini digunakan untuk script atau file yang perlu dijalankan oleh si sang pemilik aja atau si user tadi. Sedangkan chmod 77 ini digunakan hanya untuk file atau direktori yang bersifat sementara teman-teman ya, atau jika tidak ada risiko-risiko yang berhubungan sama keamanan. Boleh kita memberikan akses kepada chmod 777 ini tadi. Jadi ya bisa kita katakan kelebihan dari chmod plus x ini aman, tidak mengubah izin baca atau tulis, dan juga terbatas, hanya menambah kemampuan eksekusi. Ini cocok banget teman-teman untuk file-file program atau script. Habis itu kontrolnya lebih baik teman-teman karena menghormati izin-izin yang sebelumnya, yang fungsi ini tadi teman-teman. Kekurangannya bisa kita katakan dia hanya efektif jika file sudah memiliki izin baca teman-teman ya. Habis itu ini tidak relevan juga untuk file yang tidak membutuhkan eksekusi. Kemudian untuk chmod 777 ini kelebihannya ya cepat dan langsung memberikan akses penuh kepada semua pengguna ya. Dan kemudian ini cocok untuk file yang tidak sensitif dan membutuhkan akses oleh semua pengguna gitu. Habis itu kekurangannya ya berisiko tinggi karena semua orang dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi dari si program ini tadi. Ini bisa mendapat celah keamanan yang sangat serius banget teman-teman. Kemudian ini tidak disarankan teman-teman di lingkungan production, terutama untuk file sensitif atau sistem-sistem yang kritis teman-teman. Gitu ya. Jadi bisa kita katakan teman-teman, bisa kesimpulan kita ya chmod plus x ini lebih aman dan cocok untuk file yang memerlukan izin eksekusi tanpa mengubah izin tertentu lainnya teman-teman. Ini adalah bisa kita katakan pilihan yang disarankan dalam banyak situasi terutama di lingkungan production. Kemudian chmod 77 ini dia memberikan akses penuh kepada semua pengguna, tetapi harus digunakan dengan hati-hati karena risiko keamanan yang sangat besar teman-teman. Karena hanya cocok ini untuk di lingkungan ya development teman-teman, atau lingkungan pengembangan, atau file-file yang tidak terlalu sensitif lah, yang tidak menyebabkan kerusakan atau keamanan dari sistem kita teman-teman. Jadi gitu ya perbedaan antara si chmod plus x dan chmod 777 ini tadi teman-teman. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya ada kritik dan saran bisa aja hantam aja kolom komentar, atau bisa buat isu yang sudah saya sediakan di deskripsi perihal change mode ini atau perihal dari di luar konteks konten YouTube kita teman-teman. So thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you.